Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Bersama setiap kami yang ada dalam ruangan ini, pulihkan, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, jamah di hidupmu. Bapa kami di surga, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kami semua, Elohim Yahweh Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Kudus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, seraya menaikkan syukur kami atas segala berkat, penyertaan, perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan kami telah mengekspresikan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Kami rindu berkenan di hadapan-Mu. Amen. Kalau ada dosa, pelanggaran, kemelesetan kami, ketidaktepatan yang kami perkatakan, perbuat, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan layakkanlah kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Amen. Kuduskan setiap kami, terlebih hamba-Mu yang berdiri di balik mimbar-Mu. Kuduskan dia, kuduskan lidah, mulut, bibirnya untuk menyampaikan sabda Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Sehingga setiap kami, baik yang mendengar pun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, untuk kami mendengar, mengerti, dan melakukannya dalam hidup kami. Seperti kehidupan Yesus, kami rindu iman kami bertumbuh. Pada akhirnya kami serupa dengan Putra-Mu yang Amin. Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan Amin. puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ya, senang sekali boleh kembali hadir di GSKI Kenosis Bandar Lampung. Ya, bukan kebetulan, memang ibu mertua, ibunya istri sedang sakit, sudah 2 minggu. Kami harus mengunjungi dan ada urusan dengan kuliahnya anak kami Jeremy. Mohon kopang dalam doa, sebab kalau tidak beres tentu saya bawa pulang lagi Tangerang. Saudara tentu juga kehilangan gitu. Itu sebabnya mohon dukung doa supaya urusan Ibu Nila besok Senin Selasa bisa beres. Baik, saudara, banyak orang yang tidak menyadari, ya, tidak menyadari realitas kekekalan. Realitas kekekalan ini begitu dekat dengan kita, tetapi yang sering didengung-dengungkan Bapak rohani kita, ya, tidak banyak orang menghayati realitas kekekalan. Padahal bisa saja, kapan saja kita masuk dalam realitas kekekalan itu, saudara. Nah, ada satu kisah, Yesus Tuhan kita ini sang komunikator yang dahsyat, saudara. Yesus biasa berbicara tentang kekekalan dengan budaya manusia, sehingga harusnya kita paham
Walaupun itu hal yang jauh di kekekalan sana, tetapi diberitakan dengan budaya manusia, dengan bahasa kita, sehingga harusnya kita memahami apa yang Yesus sampaikan tentang surga dan neraka ini nyata. Nah, dan dia sampaikan, catat di dalam Injil Lukas pasal 16. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat 31. Ini bukan hoak. Ini bukan berita bohong. Ini fakta yang Tuhan sampaikan melalui bahasa manusia, budaya manusia. Saudara, kita mulai ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Jadi mau miskin, mau kaya, mati. Ya, saudara. Dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ya, sebelum saya jelaskan mengenai kisah yang Tuhan Yesus ceritakan ini, apa yang Yesus ingin gambarkan mengenai kekekalan, di mana kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus, dan hanya ada dua pilihan: masuk dalam kemuliaan kekal, duduk di pangkuan Abraham. Bapak Abraham ini berbicara tentang bapak orang percaya dalam kemuliaan Tuhan Yesus tentunya, atau seperti yang dialami oleh orang kaya ini, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Kalau Lazarus dijemput malaikat duduk di pangkuan Abraham, tetapi orang kaya ini mati dijemput malaikat maut dan dimasukkan ke dalam alam maut yang sangat menderita. Nah, saudara, untuk menjelaskan hal ini, saya membuat satu skema. Satu skema, mungkin yang bisa lihat ya sana. Kita, saudara dan saya, di dalam dunia, di jagat raya ini, saudara, sebenarnya tidak ada batasan waktu atau tembok atau apapun, ya. Jadi kenapa Allah disebut Maha Hadir? Ya, Allah hadir di sini, di alam semesta ciptaannya, di mana Pak Erastus pernah menggambarkan ada bermiliar-miliar planet, dan Allah hadir di sana. Kemuliaannya hadir juga di bumi yang hanya bagian kecil dari miliaran planet-planet yang besar, saudara. Ya. Jadi ini kairos ini ada dua makna, saudara. Makna yang pertama adalah waktunya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu sering kita tunggu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, begitu ya. Itu makna pertama, waktu Tuhan yang tidak terbatas. Makna yang kedua,
Mohon maaf, saudara. Makna yang kedua, kairos Tuhan ini kesempatan. Selama kita hidup, kita mendapat kesempatan. Nah, kita hidup di dalam lingkaran yang putih ini sebenarnya tidak ada batasnya. Lingkaran putih ini pun dalam kairos waktu Tuhan yang tidak terbatas. Hanya, saudara, ada batas antara yang fana dan kekal. Yang fana itu yang putih. Untuk masuk ke dalam kairos Tuhan, waktu kekekalan yang tidak terbatas, alfa dan omega, batasnya hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alias mati. Jadi batasnya tipis, saudara. Mati. Dan mati itu bisa kapan saja. Nggak harus tunggu tua. Umur sudah berapa, Pak? Masih 62. 62. Oh, sama dengan umur kakak saya tertua. Saya 55. Nah, nggak harus tunggu 70 tahun. Jangan saudara pikir, apalagi dengan COVID-19, orang bisa mati usia berapapun, dengan cara apapun. Jadi batas antara fana dan kekal, realitas kekal yang harus kita hadapi di dunia ini tidak ada kepastian kecuali mati. Pasti. Mau kaya, mau miskin, ayat 22-23, mati. Mau cantik, mau jelek, mau ganteng, mau gagah, mau nggak ganteng, nggak gagah, mati aja pokoknya. Nah, akharit ini dari Mazmur pasal 73 ayat 17. Sampai ku tahu pada akhirnya keadaan mereka. Akhir keadaan mereka itu bukan the end. Bukan the end, saudara. Kalau bahasa Arabnya akhirat, tetapi bahasa Ibrani menggunakan kata akharit. Bukan the end, bukan pada akhir habis, tetapi justru kematian kita adalah gerbang menuju kekekalan, saudara. Nah, ini yang banyak orang tidak sadar. Semua kita menghadapi realitas kekekalan. Waktu hidup kita menurut Alkitab 70 sampai 80 tahun. Kalau saya ambil 70 menurut Gembala Saddleback, sampai penulis buku Purpose Driven Life, Rick Warren, 70 tahun itu 25.550 hari. Jadi kita ada dalam waktu, kalau dalam teks Gerika waktu itu ada 3. Hora itu durasinya. 70 tahun itu cuma 25.550 hari. Aduh, kecil sekali, saudara. 25.000. Bayangkan. Uang saya di dompet ada sekitar 150. 25.550 hari. Anggaran untuk Formula E konon katanya sampai triliunan, saudara. Hidup kita dibandingkan dengan kekekalan yang triliun itu durasinya hanya 20.000. Saudara, begitu singkat, begitu kecil dibandingkan dengan kekekalan. Itu saya tulis 10.000, 1.000 juta, 1.000 triliun tahun. Wah, sebenarnya tidak terbatas. Itulah kairos waktunya Tuhan. Kita juga hidup dalam kronos. Kronos ini waktu juga, tetapi biasanya kalau saudara dengar kronologi, urut-urutannya. Waktu SD, nah itu waktu. Tadi kalau durasinya, lamanya itu hora. Berapa tahun umur Pak Gembala? 62 tahun. Artinya sudah tinggal ya 7%. Sudah sekitar 20.000 hari, saudara. Hora. Kita juga hidup dalam kronos, itu fana. Kalau kita sudah is dead, sudah mati, itu gerbang kita masuk kekekalan.
Dan di sana sudah tidak ada kesempatan. Ini waktu kita. Tinggal berapa, Pak siapa Pak? Pak Apin. Pak Apin. Umurnya berapa? 41. Masih ya 60%, 40% lagi. Ya. Hora kita cuma 20.000. Kronos kita sudah capaian-capaian kita. Ya. Kalau saya pernah makan rendang jengkol jadi 2 kali direktur, capaian saya itu sudah. Nah, apa yang saudara capai? Kronos waktu. Saudara ngapain saja? Kesempatan. Kalau kita sudah akhirat, sudah masuk dalam kekekalan, masuk dalam kairos, udah saudara, nggak ada kesempatan. Nah, kita membaca tadi ayat 22, kemudian matilah orang miskin. Sudah masuk akhirat, sudah. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Nah, di balik kubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut, perhatikan saudara, ia memandang ke atas. Apa artinya? Matanya masih berfungsi. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ini berseru. Bukan hanya mata, mulut masih berfungsi. Di balik kubur, jangan kita pikir itu sudah akhir. Sudah the end. Sudah, saudara pikir kita sudah gak mengalami penderitaan. Di balik kubur, indera kita masih berfungsi sebagaimana kita hidup hari ini. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Bukan hanya mata, mulut berfungsi, tapi tubuh kita masih merasakan sakit. Hanya daging kita ini yang kembali ke tanah, tetapi indera kita masih merasakan. Di balik kubur. Itu sebabnya apapun masalah kita, jangan ada di antara kita yang mau bunuh diri. Kita anggap untuk menyelesaikan persoalan di dunia ini sudah gak kuat, bunuh diri di bawah pohon toge. Pohon toge. Atau minum baygon rasa stroberi. Itu bukan solusi, saudara. Karena di balik kubur justru kita menghadapi realitas kekekalan. Dan celakanya saudara, kalau kita dijemput malaikat maut, orang kaya ini dijemput malaikat maut dan berada di dalam alam maut yang sangat menderita. Penderitaan di alam maut tiada akhir. Ini yang dialami. Dan ini yang ngomong Tuhan Yesus. Tuhan sedang berbicara tentang kekekalan dengan budaya dan bahasa kita manusia. Ini bukan berita hoax. Ini bukan bohong. Inilah yang akan saudara dan saya alami. Apakah kita dijemput malaikat duduk di pangkuan Abraham, atau dijemput malaikat maut masuk ke dalam alam maut, api yang kekal. Amin, saudara. Hanya ini pilihannya. Dan itu ditentukan oleh sikap kita terhadap Tuhan. Ya. Orang kaya ini menjadi pelajaran bagi kita seharusnya. Dia terlambat mencari Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan berlebihan. Kalau kita mulai tahun baru ini, ya mulai tahun lalu sih sebenarnya, kita mencari Tuhan
Setiap pagi, siang, malam. Kalau setiap pagi itu dengan Bapak Rohani, mungkin sebagian lewat morning blessing-nya BBCO. Mencari Tuhan. Orang kaya ini terlambat mencari Tuhan. Saudara yang belum sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini waktunya Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kadang memang masih ngantuk. Kadang tidur jam 4, jam 5 itu kan yang paling nikmat, saudara. Paling nikmat dibanding tidur jam 11 malam. Tidur jam 4 itu paling nikmat. Tetapi karena kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus bangun menyembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Itu kalau jam 5 pagi. Kalau istri saya di kamar sebelah, saya di sebelah. Lalu terdengar penyembahan mazmur, pujian dari YouTube, dari Zoom. Kalau mendengar itu, saudara, rasanya jiwa kita dibawa untuk menghayati kehadiran Tuhan. Nah, orang kaya ini terlambat untuk mencari Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya terlambat. Kita pasti akan menghadapi realitas kekekalan itu. Yang kedua, orang kaya ini terlambat berderma, terlambat kasih persembahan, perpuluhan atau apapun yang namanya persembahan, derma, ucapan syukur, terlambat. Ya, pesta pora di sini bukan hanya kalau kita pesta. Orang-orang yang hari-hari ini hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, mencari nafkah. Memang tidak mudah mencari nafkah, tetapi lebih tidak mudah mencari Tuhan. Dan kalau kita menemukan Tuhan, ya, renungan pagi hari tadi saya kirim ke sebagian saudara. Kalau kita menemukan Tuhan, hadirat Allah, itu melebihi apapun capaian-capaian kita. Masa betul, saudara. Betul. Memang tidak mudah, bukan jalannya mudah. Hati-hati. Terkadang orang, Tuhan Yesus menaruh orang-orang tertentu untuk kita memberkati. Seperti orang kaya ini ditaruh Lazarus supaya ia belajar berderma, supaya ia belajar untuk hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi orang kaya ini terlambat. Hari Selasa lalu saya saksikan, bertahun-tahun yang lalu ketika Pak Eras belum bikin ministry yang tersebar hanya satu gereja. Saya lupa itu acara apa, tapi sepertinya penggalangan dana. Almarhum Sanit Yesaya itu pemuji yang lebih top lah dari saya, diundang dan dia memang mau mendukung. Lalu dalam pencarian dana, pujian, penyembahan, nyanyian, si worship leader Sanit Yesaya almarhum pamit pulang. Dan walaupun dia memang volunteer, mau memberi diri, Pak Eras nggak tega. Dia bisik ke saya, "Nah, ada uang berapa di dompet?" Waduh, saya waktu itu anak saya masih kecil, Jeremy masih 2 tahun, sekitar tahun 99 atau tahun 2000. Ada 200.000 tuh malam minggu, malam Sabtu, rencana mau jalan-jalan Sabtu. Tapi karena Bapak Rohani ngomong ada berapa uang dompet, ya saya kasih saja. Kalau saya bisa pulang bawa mobil, saya mobil kantor waktu itu. Apakah saya berani nagih sama Pak Rumah? Sampai hari ini saya nggak berani nagih, saudara. Tapi tentu yang dia berikan bagi saya hidup yang kekal, ini melebihi. Kadang-kadang kita sudah capek melayani, tapi masih dituntut. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berderma, untuk hidup tidak hanya bagi diri kita sendiri. Gitu aja kadang-kadang masih diomelin. Saya dan istri waktu masih pacaran, setelah itu juga menikah. Lalu saya naik pangkat jadi manajer, tapi pelayanan masih ngepel gereja karena gereja kami sebelum renovasi bocor. Saya sama istri
Waktu itu Pak Eras mulai banyak dikunjungi orang-orang Tiberias, ya notabene lumayan bawa mobil. Dipikirnya saya poster gereja. Mobilnya mogok, panggil Thomas, perbaiki 1-2 kali. Kalau saya capek siang, saya nggak bisa nolongin itu orang, dikomplain ke Pak Eras. Ya Pak Eras tahu saja, saya harus duduk diam-diam Pak. Dipikirnya saya digaji gereja. Waktu itu sudah manajer. Hari ini apa pergumulannya? Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Terkadang orang Tuhan mengizinkan dia hadir dalam hidup kita melalui orang-orang tertentu yang harus kita berkorban, saudara. Tahun 2000, waktu itu hari Jumat, kan 3 hari biasa sinode di Gelora Bung Karno. Mungkin Pak Gembala juga hadir. Waktu itu saya masih PDP, saudara. Saya setiap pulang kampung di Waimili ada pendeta kami. Setiap pulang kampung dulu juga disuruh khotbah. Dia ikut sinode, tapi dijemput bus. Karena satu dan lain hal, dia harus pulang. Itu hari Jumat. Saya habis pelayanan kantor, dapat PK. Saya datang ke sinode. Om ini datang. Om, saya mau pulang. Lah kenapa? Ada urusan penting. Ya, saya bisa bilang, ya hati-hati ya Om. Kalau dia datang ke kita, maksudnya pasti ada tertentu. Naik apa? Ya harus pulang sendiri. Kemarin dijemput bus. Waduh, Tuhan bilang, itu bukan bagiannya. Habis pelayanan, saya kasih buat. Nah, orang-orang yang sering berbuat seperti itu nggak bakalan miskin, saudara. Saya mengalami lebih pahit dari itu. Tetapi kami dilatih. Jangan sampai kita terlambat berbagi, berderma. Kita pikir, itu kan pagem-pugem. Kita mah yang penting rajin datang, nanti pulang dapat makan. Terkadang Tuhan izinkan supaya kita berderma. Dan yang terakhir, orang kaya ini terlambat melayani, saudara. Orang kaya ini mau melayani. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27, setelah berdialog di alam maut dan dia bernegosiasi dengan Bapak Abraham, dan ternyata negosiasinya gagal. Ayat 27 orang kaya ini berkata, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Untuk apa? Dia ini menaikkan syafaat untuk saudaranya, saudara. Sebab masih 5 orang saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Orang kaya ini sudah merasakan betapa menderitanya di alam maut. Dia bertobat. Dia mau melayani. Seperti Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia, dicambuk, dihina, disalib demi menyelamatkan saudara dan saya dari api kekal. Orang kaya ini juga rindu saudaranya. 5 orang diselamatkan dari penderitaan api kekal. Tetapi sudah terlambat. Saudara, kalau hari ini ada saudaramu yang belum mengenal Kristus, om, paman, tante, bule, adik, kakak, atau bahkan orang tua kita belum mengenal Tuhan, jangan sampai terlambat. Saudara dipanggil untuk memperkenalkan Kristus, Allah Elohim Yahweh, dan di dalam Kristus menyelamatkan setiap saudara kita. Jangan sampai kita sendiri terlambat untuk berderma, untuk melayani. Karena jiwa-jiwa yang terhilang tidak cukup didoakan, saudara. Kita harus mencari yang terhilang. Ya, didoakan bagus, tapi tidak cukup didoakan. Harus ada langkah kita untuk memberitakan salib Kristus, keselamatan di dalam Kristus, mengembalikan rancangan Allah semula dalam hidup kita, untuk kita menjadi sempurna seperti Bapa.
serupa dengan Yesus, agar kelak kita layak dijemput malaikat duduk di pangkuan Bapa. Tidak penting berapa banyak orang yang menghantar kita ke kuburan, saudara. Tidak penting. Wah, sekarang ini kan mati aja jadi gengsi. Kalau yang ngantar mobil-mobilnya banyak, bus, wah bangga. Nggak penting. Tetapi yang penting siapa yang menjemput kita. Apakah malaikat yang mendudukan kita di pangkuan Abraham, atau malaikat maut yang akan menceburkan kita ke dalam api kekal. Saudara, jiwa yang terhilang harus dicari dan tidak cukup hanya didoakan. Hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk berderma, untuk melayani, untuk memberikan syukur kita kepada Tuhan, agar kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Ada Lazarus yang ditaruh di hadapan saudara. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, saya ini miskin, menghidupi diri saya sendiri, saya belum mampu. Saudara, ini ada, ini di Marina Bay, itu di Singapura itu kan ada menara 3 yang atasnya kapal. Nah, ini di mallnya, saudara. Saya juga tidak menyangka saya akan di sana. Saya ingin menjelaskan yang terakhir ya. Miskin, ada 3 kata miskin di sana. Nah, langsung saja. Ya, kata miskin yang pertama itu penikros, miskin secara harta. Janda miskin yang dilihat Yesus mempersembahkan 2 peser, dipuji sama Tuhan Yesus. Kamu lihat, persembahan yang paling banyak adalah persembahan janda miskin yang cuma 2 peser. Yang lain mungkin berapa dirham. Kenapa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Tuhan tidak menuntut dari apa yang tidak saudara miliki, tetapi dari apa yang kita miliki, kita persembahkan sebagai korban syukur kita di mezbah Tuhan. Apa saja yang saudara miliki. Mungkin saudara nggak punya uang, tapi saudara punya lutut untuk berdoa. Saudara bisa melayani, bisa membesuk. Pasti punya saudara. Tetapi kalau kita tidak rela, nah kita akan terlambat seperti orang kaya. Kata miskin yang kedua itu penes, miskin tapi masih mampu menghidupi dirinya sendiri. Kalau di Indonesia ya sekarang sih sudah lebih, saudara. Mungkin sama seperti yang hanya terima gaji UMR, UMP. Miskin ya, terbatas kontrak, gajinya cuma cukup untuk bayar kontrak, sekolah anak, makan, kadang-kadang kurang. Tapi masih bisa menghidupi dirinya sendiri, penes. Tetapi Yesus tidak menggunakan kata penikros atau penes. Yesus menggunakan kata petokos di dalam ayat 22. Matilah petokos itu, orang miskin itu. Karena saya pernah bikin seminar lalu ditanya, saudara, saya nulis, ditanya, kalau gitu orang miskin mewakili masuk surga, orang kaya mewakili masuk neraka. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Miskin di sana petokos, the poor of spirit, kemiskinan yang sangat ekstrim, yang hanya selalu membutuhkan Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu miskinnya. Ayat yang sama yang digunakan, kata yang sama yang digunakan dalam Matius 5 ayat 3 oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang bertokos di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, apakah hari ini kita hanya hidup bagi diri kita sendiri? Hari ini kita tidak mau memberitakan Injil, ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu tugasnya. Itu tugas saudara yang harus saudara tunaikan. Di samping itu, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dimulai dari memanggang diri saudara. Doa pagi itu rasanya kayak memanggang, sulit. Tetapi kalau dengar Pak Mike sudah main gitar, waduh,
Dulu saya suka ikut juga, dan beliau satu-satunya waktu saya ikut, satu-satunya. Sekarang mungkin udah ada beberapa. Rasanya itu hadirat Allah melindungi, menikmati Tuhan. Saya bisa nangis. Ya, saya dengan istri masing-masing kita, tapi bisa nangis. Lagu yang kemarin kamu ajarin lagu mesti kita. Coba nih. Menikmati hadirat Tuhan. Ingat nggak yang diajarin lagu Bapak? Selalu di hadiratmu, menghayati kekudusanmu, dan bercela tinggal di dalammu, menjaga perasaan Bapa yang sesungguhnya. Setiap langkah hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, kau yang ku nantikan. Dan ini kalimat yang buat kita nangis. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kerinduan kita untuk memandang wajah Tuhan muka dengan muka tentu harus dibarengi dengan menjaga hidup kudus. Tidak hidup bagi diri kita sendiri. Kita juga bersaksi menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku, belum terlambat. Sore ini kalau kita mendengar firman Tuhan ini, ingat, jangan sampai kita terlambat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman kepada kami. Engkau sendiri menunjukkan realitas kekekalan itu ada. Dan pilihan kami, kalau hari ini kami sungguh-sungguh menghayati Engkau, mencari Tuhan, menjaga hidup kami tetap kudus dan berkenan kepadamu, tentu kami akan hidup dalam kemuliaan, tahan berdiri di hadapan tahta pengadilan-Mu, dan akan duduk bersama-sama dengan Engkau, berjumpa muka dengan muka, menikmati kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Jangan kami sampai seperti orang kaya ini yang tidak peduli akan Engkau, kurang memperdulikan Tuhan karena kekayaannya. Dia hidup bagi dirinya sendiri. Seperti firman-Mu, apa yang Kau berikan kepada orang-orang yang paling hina. Saat kami berjumpa dengan orang yang kelaparan, kami beri mereka makan. Saat kami berjumpa dengan orang yang telanjang karena tidak memiliki baju, kami beri mereka pakaian. Saat mereka terpenjara, kami datang menghibur, menguatkan mereka, memberi pengharapan di dalam Engkau. Engkau bersabda, apa yang Kau perbuat bagi saudara-saudara, Kau perbuat bagiku. Kami tahu terkadang Engkau mencari orang-orang seperti itu untuk memberi kesempatan kepada kami menikmati berkat abadi.
Oleh sebab itu ingatkan dan sadarkan kami mulai hari ini Tuhan. Saat kami mendengar sabda-Mu, kami semua pun yang berbicara, kami mau berubah, kami mau bertobat. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup hanya bagi diri kami sendiri. Kami hanya memuaskan keinginan kami, tidak peduli dengan perasaan Bapa. Saatnya kami bertobat sebelum kami terlambat. Terima kasih untuk sabda-Mu sore hari ini. Malam ini kami diberkati, kami diselamatkan Tuhan. Dan kami mau menjadi agen-agen keselamatan bagi saudara kami, sahabat, teman, orang tua. Jadikan kami agen keselamatan yang membawa jiwa-jiwa. Apapun yang kami bisa lakukan, kami mau lakukan bagi Tuhan, bagi kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku